Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi Islam melalui rekaman video. Distribusi merupakan salah satu aspek pemasaran. Distribusi dapat dikatakan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Audio Jungle. Di sini saya akan membahas tentang definisi distribusi. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro dan ekonomi makro Islam. Hal ini disebabkan karena distribusi tidak hanya membahas tentang aspek ekonomi saja, melainkan membahas tentang aspek sosial dan juga politik. Hal ini menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan ekonomi konvensional saat ini. Dalam Islam, pendistribusian harta yang tidak adil akan menyebabkan orang yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Islam memandang bahwa apapun yang ada di muka bumi ini merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikembalikan lagi kepada manusia sebagaimana manusia mengelola sumber daya alam yang diberikan Allah tersebut. Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah transfer dari pendapatan kekayaan individu dengan cara pertukaran melalui pasar dan dengan cara lain seperti warisan, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa apabila kita membahas tentang aktivitas ekonomi di bidang distribusi, maka kita akan berbicara tentang konsep ekonomi yang telah ditawarkan oleh Islam. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana cara Islam mengenalkan pemerataan pendapatan kekayaan negara, yang mana kekayaan negara tersebut dihasilkan dari yang mana pendapatan kekayaan negara tersebut tidak terlepas dari ajaran syariah Islam seperti zakat, wakaf, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kami Tika. B. Makna distribusi dan urgensinya. Pada dasarnya, Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar, serta distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Yang pertama, sistem distribusi yang berlangsung melalui proses ekonomi atau mekanisme pasar. Mekanisme ini diterapkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Islam melarang praktik penimbunan barang atau al-ihtikar sebagai sebuah praktik curang yang dapat menggelembungkan harga dan merugikan masyarakat. Demikian pula penimbunan emas dan perak atau alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Tindakan itu diharamkan Islam dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34. Pemetokan harga atau al-tash'ir yang biasanya dilakukan pemerintah dikategorikan sebagai kezaliman sehingga tidak boleh dikerjakan. Demikian pula praktik penipuan, baik penipuan pada komoditas dan alat pembayarannya atau disebut juga al-tabis, maupun penipuan pada harga atau al-qaban al-fahisi. Hal ini juga berkaitan dengan al-qaban al-fahisi atau penipuan harga. Pembeli atau penjual memanfaatkan ketidaktahuan lawan transaksinya dengan harga yang terlalu murah atau terlalu mahal. Berbagai hukum Islam tersebut jika dipraktikkan akan menciptakan pasar yang benar-benar bersih. Yang kedua,
distribusi yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan atau disebut juga mekanisme pasar, yakni sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Mekanisme itu berupa aliran barang dan jasa. Kedua, distribusi yang lebih bernuansa sosial kemasyarakatan atau mekanisme non pasar, yakni sebuah mekanisme yang tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Mekanisme itu berupa aliran barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Bentuk-bentuk mekanisme non pasar ini antara lain: yang pertama tuh ada zakat, infak, dan sedekah. Mekanisme inilah yang dilakukan kepada orang-orang lemah, miskin, dan kekurangan. Bagian kedua dari mekanisme non pasar itu ada warisan. Dengan warisan, Islam hendak memastikan bahwa aset dan kekuatan ekonomi tidak boleh berpusat pada seseorang saja, betapapun kayanya dia. Jika si bapak meninggal, maka anak, istri, ibu, bapak, kakek, dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya. Sistem distribusinya pun sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam disiplin ilmu faraid yang tiada taranya dalam agama atau sistem ekonomi lain. Untuk memastikan keseimbangan family dan non-family, Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada non-family dengan catatan tidak lebih dari sepertiga. Ini pun untuk memproteksi kepentingan ahli waris juga. Bagian ketiga dari mekanisme non pasar ada itu wakaf. Bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham, serta aset-aset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya tadi, berbeda dengan warisan dengan zakat, infak, dan sedekah tadi. Wakaf itu tidak dibatasi oleh kaya miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Wakaf adalah fasilitas umum, siapapun boleh menikmatinya, bukan hanya individu. Mekanisme non pasar ini juga bisa dilakukan oleh negara. Negara bisa memberikan tanah kepada warganya. Dalam istilah fikih, kebijakan itu dikenal dengan ikta. Dengan demikian, Islam tidak menjadikan mekanisme pasar sebagai satu-satunya mekanisme dalam distribusi kekayaan. Dengan adanya dua mekanisme ini, Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan primer. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kerja saya, Dimas. Jelaskan tentang prinsip distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip distribusi dalam sistem ekonomi Islam ada 4 prinsip. Yang pertama, larangan riba. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Yang ketiga, mengakui kepemilikan pribadi. Dan yang keempat, larangan penumpukan harta. Yang pertama, larangan riba. Dalam Al-Quran, riba digunakan berbagai macam arti, yaitu tumbuh, tambah, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak. Menurut etimologi, kata al-ribah bermakna jada wa nama, yang artinya bertambah dan tumbuh. Sedangkan menurut terminologi, riba didefinisikan sebagai melebihkan keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenisnya, dengan tanpa melebihkan imbalan atas kelebihan tersebut. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Berbagai macam makna adil dan keadilan dapat dipahami bahwa keadilan dalam distribusi diartikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang sesuai dengan norma-norma fairness dengan cara universal. Yang ketiga, mengakui kepemilikan pribadi. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta dan benda dan membenarkan dilakukan secara halal. Dapat motivasi manusia untuk kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi
sebagaimana kewajiban seorang khalifah. Dan yang keempat, larangan penumpukan harta. Islam memang hak untuk memiliki milik pribadi, akan tetapi tidak membenarkan penumpukan harta sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial manusia. Di samping itu dapat merusak, melemahkan daya jual beli, dapat merusak beli masyarakat terhadap penjualan tersebut. Terima kasih. Audio Jungle. D. Distribusi secara merata. Konstruksi keadilan distribusi. Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, sehingga proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta kekayaan dan mewajibkan bagi yang memperoleh harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai kompensasi bagi pensucian dan pembersihan harta tersebut atas hak orang lain. Pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, karena Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta maupun warna kulit. Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Dari mereka yang beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung, sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat. Pada prinsipnya, distribusi mewujudkan beberapa hal berikut. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk. Yang kedua, memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri, seperti halnya zakat. Di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi. Yang ketiga, menciptakan kebaikan di antara semua orang. Yang keempat, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Yang kelima, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan aset. Yang keenam, memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. Diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran. Karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam 8 mustahik zakat. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, Angga. Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan distribusi yang diajarkan oleh Islam sangat urgen supaya harta tidak menumpuk pada satu golongan tertentu. Di sini pemerintah dituntut untuk tidak memihak pada golongan manapun supaya pendistribusian harta dapat berjalan dengan adil. Nah, upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu penghapusan bunga dan ribawi, karena dapat menguntungkan pihak yang memiliki modal besar dan dapat membuat penumpukan kekayaan pada golongan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dapat menciptakan kemiskinan yang pada dasarnya pengentasan akan hal tersebut sangat lambat dilakukan. Nah, keadilan ekonomi dapat tercipta dengan baik apabila seluruh institusi distribusi dapat bekerja dengan baik. Nah, peran institusi distribusi dapat kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama di sektor pemerintahan. Pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi, karena kesejahteraan ekonomi merupakan tugas bagi seluruh agen ekonomi.
Kesejahteraan ekonomi dapat terwujud apabila pemerintah dapat berperan aktif dalam membentuk, dalam menciptakan maupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan yang dasar ataupun primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Nah, oleh karena itu, pemerintah tidak boleh puas hanya karena telah memenuhi kebutuhan dasar, tetapi pemerintah harus memenuhi kebutuhan pelengkap lainnya yang selama tidak melanggar nilai syariah dan dapat menciptakan keadilan yang merata. Lalu yang kedua di sektor publik. Kebijakan ekonomi merupakan hasil dari kerjasama antara para pelaku ekonomi, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pemerintah. Nah, oleh karena itu keadilan ekonomi tidak boleh hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus ikut turut dalam menciptakan keadilan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, yaitu kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi. Pemerintah berperan penting dalam mekanisme ekonomi yang secara garis besar dapat diklasifikasi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Yang kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Yang ketiga, peran ini mengacu pada konsep al-hisbah pada masa Rasulullah, yaitu sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktik-praktik yang menyimpang. Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi itu seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan sistem ekonomi non-ekonomi yang sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jawi antara lain pemberian harta negara kepada warga negara yang memerlukan. Yang kedua, pemberian zakat harta yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik. Yang ketiga, pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan haidah dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Yang keempat, pembagian harta waris kepada ahli waris. Dengan demikian, terdapat instrumen yang mampu mewujudkan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Di antaranya yang pertama, implementasi zakat, yang kedua, implementasi sistem bagi hasil, dan pengembangan institusional Baitul Mal. Yang ketiga, kerjasama dalam struktur pasar bebas. Peran pemerintah dan negara juga sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran distribusi dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan. Pemeran pemerintah ini sebenarnya telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun yang selanjutnya dikembangkan oleh Capra, yang dikenal dengan kebijakan politik pembangunan, yaitu teori daur keadilan atau Circle of Equity, atau sering disebut dengan Dynamic Model of Islam atau model dinamika. Demikian, meskipun negara memiliki peran penting dalam teori daur keadilan, namun hal ini tidak berarti menuntut karakter pemerintah menjadi monolitik. Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya sebagai negara dengan semena-mena, tetapi negara harus bisa menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
konsep moral dan etika dalam sistem perdistribusian. Hal-hal yang harus kita lakukan agar konsep perdistribusian dapat diimplementasikan yaitu 1. Mengubah pola pikir, yang mana pada awalnya kita bertujuan untuk mencari materialistis, menjadi bertujuan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian kedua, kita harus keluar dari ketergantungan pihak lain. Selain itu juga, nilai moral dan etika menurut Yusuf Qaradawi yaitu pertama, nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hak milik pribadi adalah kebebasan utama, yang mana maksudnya apabila kita telah menjalankan suatu usaha, maka kita berhak menanggung resiko maupun kita berhak mendapatkan keuntungan sepenuhnya dari hasil yang telah kita lakukan. Kemudian ketiga, warisan adalah hak yang paling menonjol. Keempat, nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan ini memiliki prinsip. Yang pertama prinsipnya itu yaitu membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan profesi. Kemudian kedua, pemerataan kesempatan. Ketiga, memenuhi hak-hak pekerja. Kemudian keempat, takaful atau kesetiaan kawanan yang menyeluruh. Kemudian kelima yaitu mendekatkan perbedaan etika ekonomi untuk pembahasan mekanisme pendistribusian. Mencerminkan beberapa hal sebagai berikut. Ini pertama, pemberlakuan hak kepemilikan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu negara mempunyai otoritas kepemilikan atas kepemilikan individu. Kemudian yang ketiga, dalam hak kepemilikan berlaku sistematik konsep takaful, yaitu konsep jaminan sosial. Kemudian yang keempat, hak milik umum dapat menjadi hak milik pribadi. Kemudian yang kelima yaitu konsep hak kepemilikan dapat meringankan sejumlah konsekuensi hukum syariah. Kemudian yang keenam, konsep kongsi atau bagi hasil. Kemudian konsep ketujuh yaitu ada hak kepemilikan orang lain di dalam hak kepemilikan harta pribadi. Terima kasih. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.